Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih, Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak pala lu. Deddy Corbuzier viral marah-marah ke anak sekolah soal MBG, makan bergizi gratis. Guntur Romli dorong KPAI bertindak. Buntut dari video viral Deddy Corbuzier, apakah Deddy Corbuzier akan dilaporkan? So, disimak sampai selesai guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, kita akan mencoba mereaksi video viral Deddy Corbuzier yang tampaknya membela program makan bergizi gratis dari Prabowo Subianto dan mengomentari video anak sekolah mengatakan kurang enak ayamnya. Nah, kita lihat dulu videonya di sini. Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih, Krisna nggak ngabisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Apa yang keras? Iya, Ayamnya? iya, Oke, tapi bumbunya enak? enak, Oke, sayurnya enak? enak. Kamu emang suka sayur? Iya, Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Apakah video ini yang dikomentari oleh Deddy Corbuzier dan ini video viral Deddy Corbuzier? Check it out. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain, enak nggak enak, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Nah, kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate, mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. Nah, buntut dari video viral Deddy Corbuzier yang marah-marah ke anak sekolah soal makan bergizi gratis ini, Guntur Romli dorong KPAI bertindak. Kenapa? Ayo kita bacakan guys ya, dari sindonews.com. Kritik Deddy Corbuzier atau DC dengan nada marah-marah ke seorang anak sekolah yang terang-terangan mengeluhkan rasa ayam menu program makan bergizi gratis atau MBG tidak enak menjadi perhatian banyak masyarakat. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Muhammad Guntur Romli pun buka suara. Guntur Romli pun mengkritik Deddy Corbuzier. Menurut saya tidak layak konten Deddy Corbuzier seperti itu, sebagai reaksi pada pengakuan jujur dan lugu seorang anak-anak. Dengan membentak, pakai istilah PA, tabok, dan lain-lain. Itu kekerasan verbal, kata Guntur Romli kepada Sindonews Sabtu 18 Januari 2025. Menurut dia, reaksi pada anak-anak tidak bisa seperti itu. Kita mendukung MBG. Apabila ada persoalan di pelaksanaan di lapangan, maka perlu direspon
secara bijak. Cara DC itu hanya merugikan citra pemerintahan Prabowo yang sudah bersusah payah menyukseskan program MBG tuturnya. Guntur Romli pun mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bertindak merespons tindakan Deddy Corbuzier tersebut. Saya mendorong KPAI untuk bertindak karena konten DC itu untuk publik dan dia sering disebut public figure. Apa layak dia membuat konten seperti itu? Apalagi bercerita menabok anaknya, kata dia. Selain intimidasi dan kekerasan verbal pada anak yang mengeluh makanan MBG tidak enak, konten DC juga tidak mendidik karena mengaku menabok anaknya, pungkasnya. Nah loh, apakah imbas dari konten Deddy Corbuzier ini Deddy Corbuzier dilaporkan? Ya, beberapa hari yang lalu saya menyimak ya video viral Deddy Corbuzier ini ya, dan juga menyimak jawaban-jawaban lucu para anak-anak yang ditanya oleh media, wartawan gitu ya, soal makan bergizi gratis. Tentu kan mereka punya pendapat beragam ya, dan respon Deddy Corbuzier ini tentu saya sepakat dengan Guntur Romli tadi, kurang tepat dan tidak layak lah ya. Apalagi dengan tanpa baju gitu ya, di depan depan kamera, dan ini dipublish ya. Tentu yang nonton tidak hanya, kalau kita orang dewasa mungkin bisa mencerna kemudian bisa merespon dengan bijak gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang menonton bagaimana? Apalagi dengan kata-kata yang kurang tepat gitu loh. Ya, tentu ini tidak baik gitu ya. Apalagi dia seorang podcaster ternama tanah air, belum lagi jabatan letkol-nya yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto, itu terkesan terbalik gitu loh dengan apa yang dilakukan atau statement yang dilakukan oleh seorang Deddy Corbuzier. Benar nggak sahabat Indris? Apalagi banyak para konten-konten kreator yang lain itu merujak statement Deddy Corbuzier, bahkan ada meme-meme yang dibuat gitu ya. Dan ini juga ada nih netizen ungkap video anaknya Deddy Corbuzier, Aska, yang pernah mengatakan makanan tahu gejrot itu tidak enak. Nah, coba lihat. Kamu pernah makan tahu gejrot, Kak? Mau bully Aska? Ente mau bully Aska kan? Kan gua bilang nasi box. Kalau itu nasi box, dia bilang gak suka. Gue tabox. Gue yang tabox. Itu tahu gejrot, bukan nasi box. Kecuali itu tahu box, dia bilang gak suka. Gue tabox. Gue yang tabox. Sangat disayangkan ya seorang Deddy Corbuzier membuat statement video seperti itu. Ini memang makan bergizi gratis ini tuai pro kontra. Tuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari anggarannya, video Bang Heris waktu itu pernah membahas juga ya. Anggarannya sekian triliun, tiba-tiba turun. Dan juga per porsi makan yang tadi awalnya 35.000 atau berapa gitu ya. Turun akhirnya menjadi 10.000 ya. Tapi anggarannya tetap 71 triliun. Tapi per porsinya hanya 10.000. Nah, dari situ sudah mulai timbul pro dan kontra gitu ya. Belum lagi awal pemerintahan Prabowo datang ke luar negeri, kabar burungnya itu untuk mendapatkan investasi makan bergizi gratis ini. Seolah-olah ngemis gitu loh ya. Lalu ketika diluncurkan program ini, banyak orang yang berasumsi kalau ini program dipaksakan gitu loh, untuk dilakukan gitu loh. Lalu berjalanlah program ini, mulai dari banyak sekali, mulai dari pengadaan makanannya gitu ya. Istilahnya kan ini termasuk kayak proyek gitu ya, sampai ke daerah-daerah, lalu praktek di lapangannya gitu ya.
makanannya banyak yang ditemukan tidak layak. Bahkan ada kemarin itu ya, seperti nada ancaman juga gitu ya. Kalau anak murid itu tidak boleh foto menu makanan bergizi gratis gitu loh. Kan masyarakat layak tahu gitu ya. Kenapa kok dilarang gitu? Anak kok diancam-ancam kan gitu ya. Lalu selain itu ada lagi isu yang beredar kalau Prabowo menggelontorkan dengan uangnya pribadi. Nah, kok bisa kebijakan pemerintah, program pemerintah pakai dana pribadi? Kan itu jadi pertanyaan publik gitu. Dananya dari mana gitu loh. Oke lah, Pak Prabowo mungkin banyak uangnya. Tentu ini karena program pemerintah ada auditnya ya kan, dari BPK dan lain sebagainya. Dananya dari mana? Dan begitu banyak polemik yang terjadi pada program makan bergizi gratis ini. Nah, di sini kita perhatikan Deddy Corbuzier tampaknya membela. Tidak hanya Deddy Corbuzier, saya perhatikan tim dari Close the Door itu pun juga menyuarakan tentang makan bergizi gratis ini, yang seolah-olah membela program makan bergizi gratis Prabowo Gibran, ya kan? Padahal ini kan kebijakan publik gitu ya. Masyarakat tentu boleh dong mengkritisi apa yang terjadi kebijakan publik kan, kenapa tidak ya. Lalu ini kayaknya memang ada semacam kepanikan gitu loh. Sehingga Deddy Corbuzier pun turun tangan gitu loh. Turun tangan untuk seperti membuat gaduh gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana dengan konten-konten kreator yang lain yang membuat gaduh di tengah masyarakat itu seolah-olah cepat sekali itu pihak yang berwajib bertindak. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Apalagi sekarang ada Guntur Romli pun angkat suara. KPAI bagaimana? Nah, saya setuju dengan pendapat dari Guntur Romli. Ya, seharusnya KPAI bertindak dong. Dan ini kan dikonsumsi publik gitu ya, konten-kontennya gitu loh. Nah, apakah ini nanti ada timbul pertanyaan dalam diri saya, apa jangan-jangan ini nanti akan suatu pengalihan isu dari isu-isu besar yang kemarin kan, pagar laut ditemukan di laut Tangerang 30 km sekian, 16 sekian. Rame kan? Nah, akhirnya setelah viral, kemudian KKP atas perintah Prabowo itu disegel dan sekarang perlahan dibongkar. Kan bikin kerjaan lagi. Nah, kenapa diizinkan? Selama ini KKP kemana gitu loh. Ya, kok bisa? Itu kan sudah berbulan-bulan dikerjakan gitu loh. Lalu banyak orang bilang ini atas swadaya masyarakat, banyak sekali narasi-narasinya. Dan dengan munculnya video viral Deddy Corbuzier ini terkait makan bergizi gratis, tentu orang-orang akan mulai tergeser nih fokusnya, tidak lagi ke berita viral pagar laut ini. Apakah ini pengalihan isu, ya kan? Kenapa kok tiba-tiba seorang Deddy Corbuzier itu turun tangan gitu loh, ya? Ya, kita ketahui bersama lah, Deddy Corbuzier timnya Prabowo, tim suksesnya Prabowo kan, kampanye Prabowo Pilpres yang lalu, dan kedekatan dengan Pak Prabowo, apalagi dia diangkat jadi letkol, itu kan menjadi pertanyaan publik. Beliau seorang letkol loh, diangkat loh, pejabat loh itu ya, pejabat publik, apalagi dia juga seorang public figure, kok bisa-bisanya mengeluarkan statement-statement seperti itu gitu loh. Yang kabarnya kan smart people di situ ya, podcastnya, tapi kok bisa mengeluarkan statement-statement seperti itu. Nah, kalaupun berbeda pendapat ataupun terkesan membela program, ya kita tidak menyalahkan program makan bergizi gratis, karena program makan bergizi gratis itu pun idenya didapatkan dari program Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, ya kan, ditiru oleh Prabowo. Ya, dan Prabowo sudah menyatakan terang-terangan ya, ide ini didapatkan dari idenya Pak Anies Baswedan, ya kan, dan itu bagus sebenarnya kan. Hanya saja di praktek di lapangan wajar dong masyarakat mengkritisi, wajar juga dong anak-anak
menjawab apa adanya, mereka kan masih lugu. Nama juga anak-anak. Jadi ditanyain seorang wartawan atau jurnalis gitu ya, media, ya mereka menjawab apa adanya. Kalau nggak enak, bilang nggak enak. Itu kan versi mereka gitu ya. Dan juga banyak netizen membandingkan program makan bergizi gratis Indonesia dengan luar negeri. MBG ini katanya dananya udah mulai berkurang, jadi akan diambil dari dana, kabar isunya ya, dari Basnas gitu ya. Kemudian ada dari CSR apa gitu ya, diambil gitu ya. Bahkan kemarin itu ada anggota dewan itu dari Nasdem mengatakan ambil dari dana CSR, terus dana apa lagi ya, itu diambil. Enggak sekalian, netizen juga komentar di situ, gaji dari pejabat, anggota dewan ya, itu juga diambil gitu ya. 2,5% lah gitu ya diambil. Kan lumayan tuh untuk membantu program makan bergizi gratis. Setiap pejabat mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, anggota dewan, bupati, gubernur, itu diambil dananya. Orang-orang kaya, konglomerat gitu ya, dimintain dana untuk membantu program makan bergizi gratis Prabowo. Dan bahkan nih ada anggota kader Gerindra yang menyatakan untuk mengkaji ulang program makan bergizi gratis. Ya, menurut saya sepakat nih. Sebaiknya program makan bergizi gratis ini dikaji ulang nih. Jangan terkesan dipaksakan gitu loh. Ya, sebaiknya begitu. Apalagi kemarin Pak Prabowo pernah menyampaikan untuk membabat lahan sekian juta hektar yang luasnya 2 kali Pulau Jawa. Ya itu sebaiknya diurungkan lah ya. Diurungkan gitu ya. Apalagi itu juga tuai pro kontra ya kan. Ada yang bagus kemarin, subsidi token listrik ya. Nah itu bagus, masyarakat menerima dengan sangat lapang dada, tidak ada protes kan. Sebaiknya program Prabowo ini pun pro rakyat gitu loh. Jangan sampai program-program itu tuai pro kontra, tuai polemik seperti ini. Ya sebaiknya dikaji ulang ya. Lalu cari nih sumber dananya, apakah dari tambang-tambang mungkin ya kan, para pengusaha kelapa sawit ya kan, bisa jadi kan seperti itu, pengusaha-pengusaha yang besar ya, jangan yang masyarakat kecil, kasihan kan, mereka juga kan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah benar nggak Sahabat Heris ya? Jadi ya dari video viral ini memang terkesan Deddy Corbuzier membela program Prabowo Gibran. Lalu di mana nih buzzer-buzzer yang dulunya ketika ada program misalnya Anies Baswedan muncul banyak buzzer gitu loh. Nah ini kok tidak ada, terkesan diam gitu loh. Partai-partai yang tadinya begitu vokal mengkritik kebijakan-kebijakan dari Anies Baswedan itu kemana? Kok diam, terkesan diam gitu loh. Nah oke. Lalu ini yang turun tangan langsung Deddy Corbuzier nih yang komentari tentang jawaban lugu dari seorang anak-anak. Itu kan aduh ya gini amat gitu loh. Sebelumnya viral kan Gus Miftah ya dengan kata-kata yang kurang tepat ya kan, mengatakan seorang penjual es, viral ya kan, viral bahkan sampai luar negeri ya. Nah sekarang muncul seorang content creator, public figure dengan kata-kata yang kurang tepat ya. Ya itu jelas kurang tepat karena disampaikan dari media gitu loh. Ya, bedakan gitu kalau misalnya dengan mungkin dengan circle-nya sendiri ya, itu bisa saja seperti itu. Tapi kalau ini kan dikonsumsi publik ya kan. Nah, gimana menurut kalian Sahabat Heris? Apakah nanti Deddy Corbuzier akan dilaporkan ke KPAI atau KPAI akan bertindak atau kayak gimana? Ya, jangan hanya konten kreator kecil yang mungkin salah menyampaikan sesuatu di media tapi cepat-cepat ditindak. Lalu bagaimana dengan ini? Nah, oke. Itu saja video kali ini Sahabat Heris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.